Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ahadif Nur Syabana. Dan saya Muhammad Zakir Wansyah. Dan saya Raden Fadlur Rahman Said Febrianto. Dan saya Muhammad Iqbal Syarif. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang hierarki memori untuk memenuhi mata kuliah arsitektur komputer. Materi pertama akan disampaikan oleh Raden. 1. Pengertian. Definisi hierarki memori adalah pengorganisasian sistem penyimpanan komputer yang disusun berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, dan biaya per bit. Tujuannya itu untuk menyeimbangkan performa sistem secara keseluruhan. Yang kedua itu ada latar belakang dan fungsi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi yang namanya memory wall, yaitu kesenjangan besar antara kecepatan CPU dengan kecepatan memori utama. Dan yang terakhir ada mekanisme utama. Sistem bekerja dengan prinsip memindahkan data yang paling sering dan baru saja digunakan ke media penyimpanan yang lebih cepat, yang dekat dengan prosesor. Sementara data yang jarang digunakan tetap berada di media yang lebih lambat, namun berkapasitas besar. Oke, sekarang kita ke tingkatan hierarki memori. Untuk tingkatan hierarki memori yang paling bawah itu ada namanya tertiary storage atau penyimpanan tersier. Tertiary storage ini biasanya digunakan untuk backup dan arsip jangka panjang. Karakteristiknya itu kecepatannya itu sangat lambat dan tidak diakses langsung oleh CPU. Contohnya itu seperti magnetic tape atau cloud storage. Lalu setingkat di atas dari tertiary storage ada yang namanya secondary storage. Secondary storage ini biasanya digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Karakteristiknya itu lebih cepat dari tertiary storage dan mempunyai kapasitas yang sangat banyak atau sangat besar. Makanya dia digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Contohnya itu ada HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive. Lanjut satu tingkatan di atas lagi ada yang namanya main memory atau RAM. RAM ini biasanya itu digunakan untuk menyimpan memori sementara pada sistem operasi. Dia ini bersifat volatile atau sementara. Jadi file-file atau data yang disimpan di dalam RAM ini tuh bersifat sementara dan akan hilang jika sistemnya itu dimatikan atau di restart. Lalu kecepatannya itu lebih cepat dari secondary storage. Dan dia itu diakses lewat memory controller. Jadi diatur langsung oleh CPU. Contohnya itu ada SRAM dan DRAM. Lalu satu tingkat lagi di atasnya itu ada cache memory. Cache memory ini terletak di dalam core CPU. Semakin banyak cache-nya, maka CPU-nya akan semakin mahal. Karakteristiknya itu berkecepatan sangat tinggi, lalu berukuran sangat kecil, sekitar 1 nanometer. Contohnya itu ada L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Yang membedakan antara cache ini adalah kapasitasnya. Yang paling besar adalah L3 cache kapasitasnya. Tapi kecepatannya L3 cache adalah cache yang paling lambat. L1 adalah cache yang paling cepat. Lalu di paling atas kita punya register. Register ini memori yang terletak juga di dalam CPU. Register itu adalah tipe memori yang diakses CPU pertama kali saat mendapatkan sebuah instruksi. Karakteristiknya itu kecepatannya itu 1 clock cycle. Jadi ini sangat cepat, bisa instan malah. Lalu kapasitasnya sangat kecil. Jadi pembuatannya itu sangat mahal karena kapasitasnya sangat kecil dan kecepatannya itu sangat besar. Sangat cepat maksudnya. Oke, contohnya itu ada general purpose register dan special purpose register. Keduanya ini sama-sama berada di dalam CPU dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lalu ini bisa kita lihat dari diagram tingkatan hierarki memori. Itu yang paling bawah itu tertiary storage ya, magnetic tape atau tape drive atau bisa cloud storage. Lalu secondary storage itu bisa USB, flash memory, terus tadi magnetic disk, hard disk ataupun SSD. Lalu di atasnya lagi itu ada main memory atau RAM, cache memory di atasnya, lalu yang paling atas itu adalah register. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syarif. Saya ingin melanjutkan presentasi saya yang menunjuk tentang fungsi dan cara kerja. Fungsi utama menghilangkan bottleneck, menyeimbangkan kecepatan CPU yang sangat cepat dan penyimpanan data yang lebih hemat. Yang kedua, efisiensi biaya dan kapasitas, menyediakan ruang simpan besar yang tetap terjangkau, namun memiliki akses data yang tetap cepat. 3. Penjaringan data, memastikan data yang paling sering dibutuhkan selalu berada paling dekat dengan otak komputer atau CPU. Yang kedua cara kerja. Cek terdekat CPU selalu mencari data di level tertinggi atau register atau cache terlebih dahulu karena paling cepat. Yang kedua, penyalinan bertingkat. Jika tidak ditemukan, sistem akan mengambil data dan level di bawahnya atau RAM lalu menyalinnya ke atas agar akses berikutnya lebih cepat. Yang ketiga, penyimpanan permanen. Data yang jangan digunakan akan disimpan di level terbawah atau SSD dan hard disk untuk menghemat uang di memori cepat yang mahal. Sekian, terima dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang mekanisme kerja hierarki memori. Memahami prinsip dan proses akses data. Hierarki memori bekerja berdasarkan prinsip locality, di mana CPU mengakses data dari register, cache, RAM, dan penyimpanan sekunder untuk mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi proses komputasi. Proses pengambilan data. Pengambilan data di CPU. Proses pengambilan data dimulai ketika CPU mencoba mengakses register, yang merupakan tingkat tercepat dalam hierarki memori untuk mengoptimalkan kecepatan pemrosesan. Rantai akses memori. Jika data tidak tersedia di register, CPU akan melanjutkan pencarian ke cache, kemudian RAM, dan akhirnya ke penyimpanan sekunder, memastikan efisiensi dan kecepatan akses. Cache hit dan cache miss. Cache hit dan cache miss adalah dua konsep penting dalam hierarki memori. Cache hit terjadi ketika data ditemukan di cache, sedangkan cache miss terjadi saat data tidak ada di cache. Ini adalah gambarnya. Contoh gambar. Pengelolaan data. Mekanisme pengelolaan dan perpindahan data antar tingkatan memori adalah proses penting yang menentukan efisiensi sistem komputer dalam mengakses dan menyimpan informasi. Pentingnya hierarki memori. Memahami hierarki memori sangat penting dalam optimasi sistem komputer, karena memori yang tepat dapat mendukung efisiensi dan performa keseluruhan perangkat. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.